Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 46, demikianlah bunyinya. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, muncul pertanyaan, dapatkah kita melihat Tuhan? Istilah melihat Tuhan sering menjadi problem bagi para hamba Tuhan, bagi gereja-gereja, dan orang Kristen pada umumnya. Mengapa menjadi problem? Salah satu problemnya adalah karena ada orang yang mengaku melihat Tuhan, dan ada juga yang mengaku tidak melihat Tuhan. Realita ini tidak hanya terjadi pada masa sekarang, justru pada masa lalu pun terjadi. Kita dapat melihat dalam Keluaran 33 ayat 20 dikatakan, tidak seorang pun dapat melihat aku. Dan dalam Yohanes 1 ayat 18 juga dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi dalam ayat-ayat lain justru menjelaskan bahwa mereka melihat Allah seperti Musa yang melihat Allah di dalam semak belukar. Yakub juga pernah berkata bahwa dia telah melihat Allah. Kemudian dapat kita lihat juga dalam kitab Matius 5 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam hal ini kita bukan mau mempersoalkan tentang ayat-ayat Alkitab yang membahas tentang ada atau tidaknya orang yang melihat Allah. Sama seperti yang kita ketahui bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang maha mulia, dan Allah yang maha kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Berbagai macam cara Allah memperlihatkan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Kita yakin bahwa Allah memperlihatkan dirinya kepada manusia itu bisa secara pribadi dan juga secara umum dan juga secara langsung. Secara umum Allah menyatakan dirinya kepada dunia ini lewat penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Secara langsung kita dapat melihat bahwa Allah menyatakan dirinya yaitu dalam pribadi Yesus Kristus yang selalu menunjukkan kasih selama dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini. Itu sebabnya dikatakan Yesus Kristus adalah perantara Allah kepada dunia ini. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagi orang percaya tidak harus bersusah payah untuk mencari kemari untuk bisa melihat Allah. Bukan seperti yang dikatakan atau yang dilakukan oleh sebagian orang, pergi ke suatu tempat untuk melihat Allah supaya bisa berjumpa dengan Allah. Tetapi kita dapat melihat bahwa kita dapat melihat atau bertemu dengan Allah itu bisa kita lihat melalui visinya. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga dapat melihat Allah lewat iman kita, melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan dan terus bergantung kepada Tuhan. Dalam arti yang sesungguhnya bahwa orang yang melihat Allah adalah yang memusatkan dan menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Yesus berkata dalam nas ini, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dia yang telah melihat Allah. Yesus mau katakan, Yesus mau jelaskan kepada orang-orang yang diajari, termasuk pada orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa meskipun Allah mengajari mereka secara langsung, bukan berarti mereka dapat melihat Allah. Namun yang membuat kita bisa melihat Allah adalah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya kepada Yesus Kristus berarti kita yakin kepadanya dan mau melakukan kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami rasakan pada pagi hari ini.
Kalau kami boleh disapa dengan firman Tuhan yang mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami selalu percaya dan mengikuti segala aturan dan ketetapan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.